Ini saya bacain ya. Tujuan orang Kristen itu bukan surga dengan penuh kenikmatan. Bukan. Tujuan orang Kristen itu bukan kenikmatan, tapi keselamatan. Itu yang saya cari. Bukan kenikmatan. Ini bedanya ajaran Kristus dengan ajaran Muhammad. Kristus tidak pernah mengajarkan surga itu kenikmatan. Makanya Yesus berkata begini, surga, kerajaan Allah, kerajaan surga, itu bukan soal makan, minum, dan kawin mengawinkan. Itu kenikmatan. Saya paling suka kalau ada restoran, saya paling suka makan. Saya paling suka ngajak teman-teman makan. Kenikmatan saya makan. Lalu apa? Kawin-kawin, betul nggak? Kawin-kawin, cuman kita kawinnya sama satu orang, nggak bisa banyak orang. Itu kenikmatan. Dan Yesus berkata, kerajaan Allah itu bukan soal kenikmatan. Bukan soal makan. Ada makanan nggak? Ada. Karena kita akan mengadakan perjamuan kawin anak domba di kerajaan sorga. Tapi bukan soal itu. Bukan soal makan-makan, minum-minum, minum arak. Nanti aku mandi susu, minum susu. Lalu apa? Minum wedang jahe. Kalau di dalam Quran tuh minum wedang jahe, teman-teman. Kamu akan disediakan minuman-minuman bercampur jahe. Kerajaan surga kata Yesus bukan soal itu, bukan soal minuman wedang jahe, bukan. Bukan juga soal kawin-kawin, bukan juga nanti syahwat laki-laki ketika berdirinya selama 70 tahun. Enggak begitu. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya mengatakannya, surga bukan soal itu, Bapak Ibu. Di dalam ajaran agama Kristen, di dalam Alkitab, surga itu bukan tempat. Makanya Yesus nggak pernah mengatakan begini, nanti di surga ada 4 sungai. Makanya orang Kristen kalau ditanya surganya nanti seperti apa, orang Kristen kan sering nih ditanya nih. Kristen juga sering salah jawab. Muslim sering tanya gini, nanti di surganya Kristen ada apa? Orang nggak ada apa-apa kok, cuma memuji menyembah. Orang Kristen juga mikir bingung, ya di surga gue nggak ada apa-apa ya. Karena orang Kristen berpikir surga itu sebuah tempat. Betul nggak? Padahal Yesus nggak pernah bilang begitu. Yesus berkata kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak bisa mengatakan dia ada di sini atau ada di sana. Bukan suatu tempat. Tetapi kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17 ayat 20 dan 21. Lalu Yesus berkata begini, jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka kerajaan Allah sudah datang ke atasmu. Jadi kerajaan Allah tuh bicara mengenai apa? Kuasa Allah di tengah-tengah kita. Yesus berkata, inilah tandanya kalau kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Yaitu jikalau kamu saling mengampuni dan kamu saling mengasihi satu sama lain. Maka kerajaan Allah dan pemerintahan Allah itu ada di antara kita. Karena kerajaan Allah itu berupa kerajaan roh. Bukan kayak Islam, di surga nanti kamu akan minum minuman bercampur wedang jahe. Itu surganya si Khairul ini, si Khairul Makir ini, si tukang hayal ini ya. Kamu nanti di surga akan mendapatkan 72 bidadari-bidadari yang melayani kamu siang dan malam. Yang berdada montok dan bervagina rapat. Loh, itu kata hadis. Syahwat laki-laki ketika berdirinya 70. Enggak, surga tuh nggak bicara soal itu. Ya, nggak begitu. Nih mana nih? Coba kita lihat ya. Harus yang bisa open cam. Nggak bisa open cam, nggak bisa naik ke komal saya ya. Bayu Andika Sitinjak, Bapak Muslim Kristen, silakan open cam. Halo, ketemu lagi kita. Iya, Bapak Muslim Kristen, Pak. Kita yang sama di Superboy. Saya lupa tuh, Bapak Muslim apa Kristen, Pak Bayu? Muslim. Kita yang debat di Superboy. Oh ya, saya lupa deh. Oke. Masa? Bapak mau menanggapi tadi, surganya Bapak tadi seperti apa? Coba Ya. Bapak ceritakan. Oke, ya Anda kan sudah menjelaskan. Jadi saya menanggapi. Saya mau ingin komparasi. Bagaimana mengawini Tuhan di surga? Sudah, itu Wahyu jawabannya. 19 nomor 7. Oke. Mana Saya lebih tanya logis? dulu, sebelum saya jawab Wahyu 19 ayat 7, saya tanya dulu. Betulkah Bapak beriman untuk mencari kenikmatan?
Jika itu dijanjikan oleh Tuhan kami, ada apa dengan Anda? Makanya Pak, berkali-kali kami orang Kristen bilang sama Muslim, jangan sama-samakan Tuhanmu Allah dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Jadi Tuhan bagaimana di Wahyu 19 nomor 7? Sebentar. Kawinin Tuhan. Sebentar. Jawab dong. Oh, saya akan jawab. Sebentar, Pak. Oke, jawab. Jawab. Berarti betul ya, di surga Bapak nanti akan syahwatnya tegang 70 tahun dan kesibukanmu adalah memecah perawan-perawan bidadari surga, betul? Alhamdulillah kalau itu dijanjikan. Mantap itu. Sekarang, sebelum saya jawab Wahyu 19 ayat 7, perkawinan anak domba. Jawab aja dulu. Iya, Saya jawab tanya aja dulu. tenang Pak, tenang. Saya kan udah iya Kita kan. panjang. Saya masih punya waktu Udah 1 dijawab. jam lagi. Jam 10 saya tutup. Jawab. Ya. Jawab. Sebentar Pak. Sebentar. Jawab. Ya, sebentar. Berarti Mana lebih Bapak logis? itu sebentar. Mengawini bidadari daripada mengawini Tuhan. Pak, saya tanya Pak. Apakah di Wahyu 19 itu dikatakan kita kawin itu artinya pernikahan secara biologis? Artinya persetubuhan? Perkawinan, marilah kita bersorak-sorai karena perkawinan anak domba telah dekat. Ya, dan undangannya saya pun tanya. telah disebar. Betul. Undangannya pun telah Sekarang, disebar. Baik, saya jelaskan ya. Kalau Bapak nggak bisa diam, saya Jelaskan. turunkan. Saya tanya, Jelaskan. apakah perjamuan kawin anak domba itu artinya persetubuhan dengan Tuhan? Bersetubuh, berhubungan seks dengan Tuhan? Kawin itu apa? Kawin itu apa definisinya? Oke, saya jelaskan. Makanya Bapak nggak ngerti. Ya, saya bacakan Bapak Keluaran, Kitab Taurat Musa, Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal 20, ketika Tuhan, ini saya bacakan nih, Keluaran pasal 20. Bapak punya Alkitab di situ? Bacakan aja. Di Keluaran pasal 20, itu Musa menerima 10 perintah Allah, hukum Taurat. Ya. Dikatakan itu apa? Jangan ada padamu Allah lain, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah ibumu, bla bla bla. Ada 10 perintah Allah di situ. Lalu, ya, Pak, di dalam Keluaran pasal yang ke-24, setelah Musa menerima 10 perintah Allah, dikatakan begini, Tuhan mengadakan pengikatan perjanjian dengan bangsa Israel. Perjanjian apa itu saya tanya? Dikatakan di Pasti sini, kemana naiklah sih kau kamu. diskusinya? Nih, saya bacakan Bapak supaya ngerti urut-urutannya apa itu perjamuan kawin anak domba. Definisi kawin itu apa, Sopiatul? Sebentar Pak, saya bacakan dulu. Di Keluaran pasal 24. Muter-muter. Gimana ini? Sudah? Bapak turun bawah deh. Ya, saya jelaskan terutama sama saya nggak bisa kalau diganggu teman-teman kalau lagi. Ya. Di dalam Keluaran pasal 24, Allah itu mengadakan perjanjian kawin dengan bangsa Israel. Paham? Ketika Allah memberikan 10 perintah hukum Taurat Musa, maka Allah itu menjadikan bangsa Israel sebagai istrinya. Ini makna teologis. Paham ya? Makanya kalau Anda baca di Keluaran pasal 24, dikatakan begini. Setelah Allah memberikan 10 hukum Taurat Musa, maka Tuhan menyuruh Musa dan 70 orang tua itu naik. Lalu dikatakan begini, dan naiklah Musa dan Harun, Keluaran pasal 24 ayat 9, dan naiklah Musa dan Harun, Nadab dan Abihu, dan ke-70 orang dari para tua-tua Israel, lalu mereka melihat Allah Israel kakinya berjejak di sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel, itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah. Mereka melihat Allah ya. Lalu mereka makan dan minum di hadapan Allah. Ini perjamuan apa? Perjamuan kawin. Di dalam pandangan bangsa Israel, Allah itu adalah suaminya. Dan dia mengikat. Makanya 2 loh batu itu adalah kontrak perjanjian kawin. 2 loh batu itu bukan di sini 5 perintah, di sini 5 perintah, enggak. Kalau pernikahan di dalam bangsa Israel, itu dia punya kontrak, suami istri itu pegang masing-masing salinannya. Jadi 2 loh batu, itu bukan loh batu yang coklat seperti Anda lihat di film-film, tidak. Orang Yahudi menyebutnya sebagai batu hasyafir, warnanya biru. Jadi batu tempat Tuhan menulis dengan jarinya 10 perintah Allah, itu warnanya biru langit, namanya batu hasyafir.
Ya, batu safir biru. 10 perintah ditulis itu 2 kali, teman-teman. Itu sebagai lambang kontrak perjanjian kawin, perjanjian pernikahan antara Allah dengan bangsa Israel. Paham ya? Nah, kenapa? Karena tadinya Allah dan manusia itu intim bersatu. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu diceraikan dari Allah. Ayatnya di mana? Saya bacakan Anda. Kejadian pasal yang ketiga. Ayat ke-20. Ayat ke mana? 23. Dikatakan begini, ketika Adam dan Hawa, manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman di Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kata mengusir, itu bahasa Ibrani aslinya adalah salah. Kata salah, diusir, itu juga berarti diceraikan oleh Allah. Ingat ya? Jadi ketika tadinya manusia dan Allah, Adam dan Allah, itu intim, teman-teman. Bagaikan hubungan suami dengan istri. Nah, perkawinan di dalam Alkitab kita, itu bukan hubungan tubuh seperti dalam Quran. Bukan. Makanya di dalam Efesus 5, ini saya kasih tahu kamu ya. Perkawinan, kenapa di dalam Kristen itu monogami. Satu laki-laki dengan satu istri. Nggak boleh poligami dan nggak boleh poliandri. Karena perkawinan itu melambangkan hubungan antara Allah dengan manusia, dengan Adam. Ingat ya, di Kejadian 3 ayat 23 dikatakan, manusia Adam pertama itu diceraikan oleh Allah. Tidak lagi kita bisa intim dengan Tuhan. Nah, kita lebih tepatnya lagi di Hosea, kita lihat. Sejak saat itu, maka bangsa Israel itu disebut sebagai istrinya Allah. Kita lihat ya, di dalam Hosea pasal yang kedua. Kitab Hosea, saya bukakan sama Anda, pasal yang kedua. Nih kita lihat ini. Pelan-pelan nih. Ya, karena pikiran mereka tuh perjamuan tuh kawin-kawin. Ya, bodoh mereka ya. Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Ya, ketika bangsa Israel itu menyembah Baal, menyembah dewa-dewa, maka di dalam Alkitab dikatakan Israel itu telah berzinah, telah mengingkari perjanjian kawin antara Allah dengan bangsa Israel. Jadi ketika seluruh manusia itu diceraikan di Kejadian 3 ayat 23, maka sejak saat itu tidak ada lagi manusia yang bisa harmonis dengan Allah. Maka dari segala bangsa di muka bumi ini, Allah mengambil keturunan Yakub, yaitu Israel, untuk menjadi istrinya. Ya, untuk mengikat. Makanya makanya perjanjian Taurat di Keluaran pasal 24 itu diteguhkan dengan darah. Jadi Musa itu memerciki kitab Tauratnya dan bangsa Israel dengan darah. Lalu Musa berkata gini, inilah darah perjanjian Allah, ya, yang dimeteraikan bagi kamu. Sama seperti ketika kawin. Karena itu, di dalam hukum perkawinan, seorang wanita yang tidak didapatnya perawan ketika malam pertama, dengan tanda darah di spraynya, maka dia harus dihukum rajam. Anda baca di dalam kitab Imamat Musa. Jadi pada waktu itu, kalau seorang itu kawin, spraynya itu, para tua-tua itu di depan, teman-teman. Ketika malam pertama, spraynya ini harus diperlihatkan pada tua-tua Israel. Kalau tidak ada tanda darah di spraynya itu, lambang wanita ini masih perawan, maka wanita ini harus dihukum rajam. Karena berarti dia telah berzina. Maka sama seperti Allah mengikat perjanjian kawin dengan bangsa Israel dengan lambang darah binatang, maka perjanjian kawin antara suami dan istri diikat dengan darah perawan. Paham ini teman-teman? Itu lambangnya. Nah sekarang saya lihatkan Hosea pasal yang kedua. Israel adalah istri dan Allah adalah suami bagi bangsa Israel. Kita lihat ya. Kita lihat mulai dari ayat yang ke 13. Ini firman Tuhan kepada Nabi Hosea melalui perantara Nabi Hosea. Dan aku akan menghukum dia, Israel, karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, mempersembahkan korban untuk Allah-Allah lain, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya,
dan mengikuti para kekasihnya. Siapa kekasihnya? Ini kekasih rohani nih. Yaitu dewa-dewa lain selain Allah. Dewa lain selain Yod-Heh-Vav-Heh, selain Allah kita. Ya. Dikatakan mereka mengikuti para kekasihnya, yaitu apa? Elohim lain, Allah lain, para Baal, para Hubal. Kenapa? Dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku, kata Tuhan, akan membujuk dia, bangsa Israel, dan membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Dan aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku, kata Tuhan, suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku akan menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Lihat nih ayat yang ke-19, Hosea pasal yang kedua. Aku akan menjadikan engkau istriku, kata Tuhan, untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka Nabi Hosea itu disuruh menikahi seorang pesundal yang bernama Gomer binti Diblaim, sebagai lambang bahwa bangsa Israel itu telah berzinah, telah meninggalkan suaminya. Dengan cara apa? Dengan cara menyembah para Baal, mengikuti para Baal kekasih-kasihnya. Maka penyembahan berhala di dalam Alkitab itu disebut sebagai perzinahan rohani. Kita lihat Yehezkiel pasal 23. Ini yang sering difitnahkan kepada orang Kristen. Orang Kristen kadang-kadang nggak tahu cara jawabnya, karena nggak ngerti. Kita lihat Yehezkiel 23, Ohola dan Oholiba. Yehezkiel pasal 23. Ini sering nih musim tanya begini. Lihat ya. Datanglah firman Tuhan sekarang kepada Nabi Yehezkiel. Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola, dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya. Kepunyaan. Kita ini suami. Suami kita tuh Tuhan. Ya. Gak boleh kita berzina dengan apa? Suami orang. Ya. Mereka aku punya. Mereka melahirkan anak-anak laki dan perempuan. Mengenai nama mereka, Ohola ialah apa? Samaria. Itu keturunan Yakub yang di sebelah utara, kerajaan Samaria, kerajaan Israel. Dan nama adiknya ialah Oholiba, ialah Yerusalem. Itu kerajaan yang selatan, kerajaan Yehuda. Ya, jadi setelah Salomo mati, kerajaan ini pecah menjadi dua. Yang Israel ibu kotanya di Samaria, yang selatan kerajaan Yehuda ibu kotanya di Yerusalem. Ini disebut Ohola dan Oholiba. Dua-duanya ini kakak adik, berzinah. Ya, lalu Anda baca dengan cara apa? Dengan cara apa mereka berzina? Mereka menyingkapkan auratnya. Anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Yang kakaknya ini, ia orang Samaria, kerajaan Samaria yang utara, ia telah melakukan persundalan dengan orang-orang Asyur. Makanya orang Samaria itu dibuang ke Assyria, ke Asyur. Ya, ia menajiskan dirinya dengan semua orang kepada siapa dia birahi dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalannya kepada mereka ini. Oleh sebab itu, kata Tuhan, aku akan menyerahkan kerajaan yang Israel yang utara, yang Samaria, Ohola ini,
ke dalam tangan kekasihnya, yaitu ke dalam tangan orang Asyur, kepada siapa dia birahi. Makanya kerajaan yang utara itu dijajah oleh bangsa Asyur tahun 586-an sebelum Masehi. Lebih dulu dibuang ke pembuangan karena mereka lebih dulu bersundal, lebih dulu mengingkari perjanjian kawin dengan Allah. Paham? Kerajaan yang selatan dibuangnya kemana? Ini lihat ini. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, maksudnya Yerusalem, kerajaan yang selatan, kerajaan Yehuda, ia lebih birahi lagi dan persundalannya melebihi dari kakaknya. Dan ia birahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupatinya, semua orang yang ganteng. Kemudian kepada apa? Dia menambah persundalannya. Dengan apa? Dengan orang Kasdim, dengan orang Babel. Maka yang kerajaan selatan ini dibuang ke Babilonia. Tadi kerajaan yang utara, bukan tahun 586. Kerajaan yang utara itu tahun 700-an, teman-teman. 700 sebelum Masehi sudah dibuang ke Asyur. Yang selatan itu tahun 586-an dibuang ke Babilonia. Paham? Ini. Makanya perzinahan itu berat hukumannya. Nah, Yesus itu datang untuk mengambil kembali mempelai wanitanya. Paham? Makanya Yesus disebut apa? Mempelai laki-laki. Sedangkan kita gereja disebut apa? Mempelai wanitanya. Ini nih ayatnya nih. Nih kita lihat ya. Nih saya kasih Anda lihat nih. Ini supaya Anda paham apa artinya perjamuan kawin anak domba. Jangan lagi ada orang Kristen nggak paham ya. Di dalam Lukas 5 ayat 34, Markus 2 ayat 19, Yohanes 3 ayat 29, ketika Yohanes Pembaptis ditanya, apakah kamu Mesias? Mesias itu sang mempelai laki-laki yang datang turun dari surga untuk mengambil kita, Israel rohani. Lalu Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis berkata begini, di Yohanes 3 ayat yang ke-29. Dia berkata begini, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Maksudnya Mesias, mempelai laki-laki kita. Tetapi sahabat mempelai laki-laki, yaitu siapa? Dirinya sendiri, Yohanes Pembaptis, yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita ketika mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, kata Yohanes Pembaptis, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ngerti ya? Nah, makanya Yesus yang kedua, kita baca ya kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua. Itu diibaratkan seorang wanita yang menunggu mempelai laki-lakinya. Nih. Di Matius pasal yang ke berapa nih? Anak darah yang bijaksana dan anak darah yang bodoh. Kita lihat ya. Nih, makanya kedatangan Yesus yang kedua nanti seperti seorang wanita yang apa? Menunggu apa? Mempelai laki-laki yang Matius pasal yang keberapa? 25. Kita lihat nih. Gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga itu bukan satu tempat. Tapi kerajaan surga adalah kedatangan Yesus yang memerintah di bumi ini. Yesus berkata ini, pada waktu hal itu, kerajaan surga itu seumpama 10 gadis katanya. 5-nya bodoh, 5 bijaksana. 5 ini bawa pelita, semuanya bawa pelita, tapi yang 5 bawa pelita tidak bawa minyak. Yang bodoh. Yang ini bawa pelita sekaligus bawa minyak. Maka dikatakan begini, sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai laki-laki itu siapa? Yesus. Datang kedua kali. Lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.
Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk memberinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dengar ya. Jadi kedatangan Yesus yang kedua itu seperti mempelai laki-laki. Yang mengambil mempelai wanita yaitu siapa? Kita, gerejanya Israel rohani ini. Nah sekarang kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima, kita lihat. Ini orang Kristen harus tahu nih jawabnya ya. Jangan di framing kawin. Nggak ada itu kawin biologis. Efesus pasal yang kelima dikatakan begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi jemaat itu lambang mempelai wanita, teman-teman. Suami itu lambang Kristus. Paham ya? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Sebab itu perhatikan ini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dalam perkawinan ini. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Jadi perkawinan antara laki-laki, satu orang laki-laki dan satu orang istri, itu merupakan rahasia. Kenapa? Karena merupakan apa? Tetapi yang aku maksudkan ialah apa? Hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi perkawinan itu bukan secara biologis, bukan persetubuhan, teman-teman. Paham? Hubungan antara Allah dengan kita manusia itu dilambangkan seperti hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bersatu dengan istrinya. Makanya kita semua dalam perkawinan harus mengenakan kasih Kristus, mengenakan hukum-hukum kerajaan surga itu. Paham? Maka Rasul Paulus mengatakan apa? Aku telah apa? Mempertunangkan kamu. Nih ya. Nih, lihat nih. Ya. Nih, apa kata Rasul Paulus nih ya? Aku telah Tuh. Lihat nih. Nih, 2 Korintus 11 ayat 2. Kata Rasul Paulus, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu, yaitu siapa? Jemaat orang Kristen, kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paham teman-teman? Maka perjamuan kawin anak domba tadi adalah ya lambang bersatunya kembali keintiman antara Allah dengan manusia. Maka Roma pasal yang ke-7, ini ayat terakhir saya bacakan. Roma, ini saya rekam, jadi Anda kalau nanti bisa diulang lagi untuk belajar. Roma pasal yang ke-7. Hukum Taurat tadi yang di Keluaran pasal 20 yang diberikan kepada Musa, itu merupakan suami pertama bagi bangsa Israel. Ya, saya bacakan Anda ya. Roma pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab, nih perhatikan nih, seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu.
Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Jadi lambang perkawinan tadi, itu adalah lambang hubungan antara Allah dengan jemaat bangsa Israel yang diikat melalui perjanjian hukum Taurat. Itu perjanjian kawin antara Allah dengan bangsa Israel. Nah, hukum Taurat itu suami pertama bagi bangsa Israel. Maka dikatakan begini, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan begini, kalau suami pertamamu, yaitu hukum Taurat, tidak mati, kamu dianggap berzinah kalau kamu menjadi milik Kristus. Karena kamu hanya bisa memiliki suami yang kedua, yang baru, yaitu Kristus. Kamu menjadi mempelai wanitanya Kristus, hanya jika hukum Taurat itu mati. Nah, karena hukum Taurat itu kekal, dia bukan manusia, hukum kan nggak bisa mati, teman-teman. Maka Rasul Paulus mengatakan, kamulah yang harus mati bagi hukum Taurat. Paham? Dengan cara apa kita mati bagi hukum Taurat? Dengan cara dibaptis. Dikatakan baptisan adalah lambang kita mati bagi hukum Taurat, yaitu lambang kematian manusia lama kita, supaya kita dibangkitkan menjadi manusia baru, supaya kita menjadi milik suami kita yang baru, yaitu milik Kristus, kata Rasul Paulus. Dengar nih ya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Kalau kamu nggak mati bagi hukum Taurat, maka kamu dianggap berzina. Kamu dianggap poliandri, punya dua suami. Paham teman-teman? Nah, ada orang Kristen yang masih mau dibenarkan menurut hukum Taurat. Dia masih mau punya dua suami. Hukum Taurat iya, hukum Kristus juga iya. Dia masih melakukan nggak makan babi. Dia masih melakukan ritual-ritual hukum Taurat. Kenapa? Dia masih mau dibenarkan oleh hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat dia belum mati. Dia belum mati bagi suami pertamanya ini. Maka di dalam pandangan Alkitab, kamu mempunyai dua suami, yaitu hukum Taurat dan hukum kasih karunia atau hukum roh Kristus. Kamu disebut berzinah. Gak bisa teman-teman. Rasul Paulus mengatakan kamu harus memilih. Kalau suami pertamamu tidak mati, kamu tidak bisa menjadi milik Kristus, katanya begitu. Paham? Paham ya? Tetapi sekarang, gini nih, sebab pada waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sekarang kita melayani dalam keadaan baru, kata Rasul Paulus. Menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi, di dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab di dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, dosa, dia telah membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Tetapi hukum Taurat itu membawa dosa masuk ke dalam dunia. Jadi hukum Taurat itu menguatkan dosa. Maka di 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56, Rasul Paulus berkata begini. Upah dosa ialah kematian, tapi sengat dosa ialah maut, dan kuasa maut ialah apa? Hukum Taurat. Jadi itu lingkaran setan, teman-teman. Hukum Taurat itu menguatkan dosa. Dan dosa membawa kematian.
Nah, padahal syarat untuk orang itu bangkit dari kematian atau mengalahkan kematian, mematahkan sengat maut adalah apa? Tidak punya dosa. Karena itu kita harus menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, manusia baru, supaya kita nanti dibangkitkan bersama Dia menjadi manusia baru, menjadi mempelainya, mempelai wanita Kristus. Paham ya? Nah, jadi Wahyu 19 ayat 7 nanti kita disatukan lagi karena zaman Adam tadi manusia diceraikan oleh Allah di Kejadian 3 ayat 23, maka sekarang manusia kembali bisa intim. Allah kembali menjadi suami bagi kita gerejanya dan kita menjadi istri atau mempelai wanita bagi Allah. Paham teman-teman? Paham ya? Kita lihat. Open cam ya. Jadi begitu teman-teman, bukan kawin-kawin itu bukan lalu bersetubuh dengan Tuhan, bukan, itu kan pikiran kalian. Ya, karena kalian nggak tahu bahwa Allah itu disebut sebagai suami bagi bangsa Israel di dalam Alkitab. Gitu teman-teman ya. Kalau Muslim kayak gitu-gitu nggak tahu kenapa mereka tuh nggak paham kitab Yahudi karena bacanya tuh baca tulisan cacing, tulisan Arab. Syahwat laki-laki ketika berdirinya 70 tahun. Aduh Pak, ini sinyalnya nggak ada loh Pak. Turun dulu ya Pak. Siapa nih? Pak Mukamat. Iya, kenapa? Karena orang Arab itu urusannya cuma bawah perut, teman-teman. Makanya surga yang dijadikan pun surga ya seperti itulah. Malu saya mengatakannya gitu loh ya. Surga yang ya seperti itulah ya, yang malu saya mengatakannya gitu loh, teman-teman. History Muslim Kristen. Iya, ya, shalom. Shalom. Shalom Ibu. Shalom. Open camp Pak, silakan. Iya. Iya, ya, shalom Ibu, shalom. Saya Kristen ya. Ya. Shalom Ibu. Shalom, shalom. Iya. Tadi saya itu si Syandika itu saya mau menegaskan itu tadi arti pernikahan di dalam Kristen itu. Bukan pernikahan Pak, perkawinan. Kalau pernikahan itu hubungan ya, seksual, kalau mereka perkawinan kan itu antara perjanjian. Iya, persetubuhan kan. Nah, itu yang saya tadi mau sampaikan. Tapi Ibu tadi sudah jelaskan semua detailnya. Ya sudah. Ya gitu Bu. Makanya saya minta gabung tadi untuk menginginkan si Andika tadi tuh, mengcounter itu. Iya, jadi surga itu bukan suatu tempat dan bukan soal kawin mengawinkan Iya, damai sejahtera kan. Kerajaan Allah itu terdiri dari damai sejahtera, sukacita secara rohani. Ya. Bersatunya kita dengan Allah. Artinya apa? Artinya kita ada damai, ada sukacita di sana apa? Iya, itu suami kita itu Allah. Allah kita. Makanya dikatakan di dalam Efesus 5 apa? Rahasia ini besar, yaitu rahasia perkawinan. Bukan hubungan badan, bukan wik, bukan. Tapi Jadi merupakan kan hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Paham ya teman-teman ya? Karena pola pikir mereka itu kan syahwat, nafsu syahwat aja. Karena menurut mereka kan pernikahan, perkawinan di Islam itu kan antara penis dan itu Mr. P itu doang. Nah, kalau penis dan Mr. P, HOMO dong Pak. Oh gitu ya, salah. Iya, jadi memang Islam itu tadi ya, mereka sudah mengakui surganya itu mencari kenikmatan. Iya. Nah kalau Kristen tidak, kita mencari keselamatan jiwa. Ya, Iya. tadi kamu telah mencapai tujuan imanmu. Catat ya, 1 Petrus 1 ayat 9. Iya. Jadi, apa tujuan kita beriman? Yaitu keselamatan jiwa, supaya kita diselamatkan ya. Iya. Tentang surga tadi itu somewhere ya, bukan suatu tempat, tapi keadaan, kondisi, situasi ya. Ya, di mana Allah itu ada bersama dengan kita. Ada, hadir, maha hadir. Ya. Terus nanti kita kan nanti bukan di surga, di Yerusalem yang baru nanti kan. Ya, di bumi yang baru dan langit yang baru, di mana Allah itu ada di tengah-tengah kita. Allah sekali lagi Allah berkemah di tengah-tengah manusia. Iya. Yang turun dari surga. Ya, ketika Allah itu ada di tengah-tengah kita, teman-teman, itu surga. Bukan makanya Yesus nggak pernah bilang nih, surga nanti itu adalah ada 4 sungai. Nanti kamu di surga makan minuman-minuman bercampur jahe. Nggak ada begitu-begitu.
Ya, Karena terus Yesus itu selalu menggunakan yang 70 perumpamaan, betul Pak? yang 70 tahun itu berdiri, ya berarti selama di surga 70 tahun, umur surga 70 tahun atau gimana tuh? Ya pokoknya 70 tahun lah berdiri, nanti berdiri lagi tuh. Pokoknya nggak pernah berhenti Pak, syahwatnya tidak pernah loyo. Dikatakan ini saya bacakan ya, penisnya tidak pernah loyo. Bayangin Pak, tegang terus tegang. Ini kayak lampu Philip Pak ya. Kalau Philip kan terang terus terang ya. Kalau ini tegang Tiang terus listrik, tegang. tiang listrik kalah dong tiang listrik ya. Tiang Iya. listrik aja nggak nyampe 70 tahun berdiri. Itu surganya mereka itu. Bahkan ustazahnya pernah mengatakan demikian nih. Ibu-ibu nanti kalau di surga jangan khawatir kalau bapak-bapak kan mendapatkan bidadari-bidadari surga. Kalau ibu-ibu juga akan mendapatkan, tapi bukan bidadara, namanya pangeran-pangeran surga. Nih lihat nih videonya. Ini ajaran mereka Bukan ya. bidadara, bukan bidadara ya, pangeran ya. Bukan nih. Nih, dengar nggak nih? Siapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran. Oh iya? Iya. Bukan bidadara. Oh gitu. Ternyata di sana ada pangeran-pangeran yang tampan-tampan yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Oh, Amin. Kalau yang laki-laki, yang perempuan istri dengan pangeran. Kalau saya mau bersatu dengan istri saya sendiri, gimana? Taunya istri saya sama pangeran yang lain. Iya. Bener-bener. Aku tahu. Itu gimana? Jadi Irfan kalau di surga kita tuh bebas minta apa aja loh Irfan. Jadi Irfan kalau di surga kita tuh bebas minta apa aja loh Irfan. Astaga. Ini ajaran mereka. Akan dipertemukan Jadi bersama apakah orang-orang para yang kita ustadz cintai. ini tahu bahwa Syarul Mar'um ustadz sama ustazah itu pernah ke surga ya, seolah-olah sudah pernah ke surga ya. Orang-orang yang Bentar, dia Pak, dengerin nih cintai video ini. selama di dunia. Nih, bidadari surga itu kulitnya bening, putih, sebening kaca. Gak ada Kayak bihun, kenyal, putih kenyal. Iya, jadi kelihatan tulangnya kan, tulang-tulang. bening putih Astaga. sampai memantul cahaya dari kulitnya. Memantul, glowing. Bidadari surga tuh glowing. Iya. Masya Allah, glowing ya. Astagfirullah. Bapak yang dapat bidadari surga, tapi ibu-ibu juga dapat insya Allah nanti pangeran-pangeran yang Allah hadirkan di surga ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak yang dapat bidadari surga, tapi ibu-ibu juga dapat insya Allah nanti pangeran-pangeran yang Allah hadirkan di surga ya. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, masya Allah. Bu Sophie. Nih, Bukannya- pangeran surganya nih kayak Iya. gini nih. Nih, tampangnya kayak gini. Pangeran surganya. Tapi kan nanti ikan ada saya dengar juga bahwa laki-laki asik dengan 72 bidadari. Terus yang wanita-wanitanya asik belanja di pasar katanya. Iya, ada pasar, Cuk. Ini surganya Pasar, Islam ini ada pasar Jumat, Pak. Jadi di surganya Islam itu ada pasar yang bukanya setiap hari Jumat. Hari Jumat. Iya, inilah pasar mereka mana ya? Ngapain beli apa di sana ya? Hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila didampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang Kayak lampu Philip. ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Dari di Masya sini Allah. ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Kalau nggak bisa poligami di sini, nanti di surga poligami. Andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami. Kalau di dunia nggak poligami, di surga lu pasti dipoligami juga. Di antara penduduk surga 70 istrinya aja. Bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Ada yang memiliki 4 bidadari dan Nabi sebutkan di dalam hadis qudsi di dalam surga, inna fil jannah suqan ya'tunaha yaumal jum'ah. Ada sebuah pasar yang didatangi oleh penduduk surga di setiap hari Jumat. Tuh, ada pasarnya di surga. Iya. Tapi pasar Jumat doang ya, pasar Kamis nggak ada ya. Istri mereka, maka istrinya mereka menyatakan, kepadamu aku melihat wajahmu semakin tampan. Si suami juga berkata kepada istrinya, aku juga melihat dirimu semakin cantik semenjak setelah aku tinggalkan pergi ke pasar. Pergi ke pasar, makin cantik. Iya. Nggak tahu di pasar belanja apa mereka. Oke? Udah Oke lagi, Bu, Pak? oke. Saya turun Bu ya. Ya. Oke, Pak.
Oke, makasih. Terima Berkati ya. kasih, salam Tuhan berkati. Ya itu tadi ya mereka ya. Ada pasar. King Amirul nggak usah, lu nggak bisa buka apa namanya kamera gitu. Tuh udah Bayu, udah gue jawab ya. Jadi lu jangan bilang gue nggak jawab, ya. Oke, saya cuma minta satu aja, definisi kawin itu apa? Kawin itu artinya persatuan keintiman antara laki-laki dan perempuan itu dalam hubungannya dengan manusia. Tapi kalau dalam hubungan dengan Tuhan, Boleh saya yang baca dikatakan- nggak? Sebentar. Di dalam kitab Hosea tadi yang Tuhan katakan, aku akan menjadikan engkau istriku, itu bukan berarti Tuhan mengkawini manusia lalu bersetubuh botol. Ngerti? Boleh saya baca nggak? Boleh saya baca nggak? Boleh saya baca ya? Saya baca ya? Bibelmu nih ya? Oke, saya baca. Pegangan kalian ya Kristen ya. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia dan undangannya telah gimana ini? Atau saya teruskan atau gimana? Telah siap sedia dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Disuruh pakai kain lenan ini. Adalah lalu ia berkata kepadaku, tuliskan pada mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ada diundang, disuruh pakai kain lenan. Pengantinnya lenan itu udah siap lambang apa sedia. di situ dikatakan? Jangan dipelesetkan. Kain lenan nama apa? Saya bacakan ya. Ini Anda tuh memang muslim ini Bacakan, memang bacakan. boleh berbohong dalam 3 hal. Ya. Bacakan. Jangan dipelesetkan dong gitu loh. Oh, Belum nggak lagi pernah, perang Pak. naga di dalam Orang Kristen Kristen. itu tidak boleh surganya. berbohong seperti kalian. Jangan. Belum lagi perang naga. Apa pula perang naga di surga? Ada-ada aja kalian. Mana lebih ngeri? Jangan ke ini, jangan ke surganya orang Kristen. Sudah Ada ya, perang aku naga di bacakan. sana, nanti kalian dimakan. Dengar nih. Ya, sekarang baca. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Dengar. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepada mempelai wanitanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Benar? Tutup kurung. Lalu ia Ditambahi. berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, katanya lagi kepadaku. Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungguhlah aku depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba. Sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Dengar ya. Jadi perkawinan ini bukan wik-wik persetubuhan seperti yang dalam surgamu. Jadi apa? Pengantinnya siapa? Loh, pengantinnya siapa? Pengantinnya siapa ini jelas. Kalau di dalam perjanjian Undangannya lama, kepada siapa? Perjanjian lama disebut siapa pengantinnya? Bangsa Israel. Undangannya kepada siapa? Undangannya kepada siapa? Semua manusia yang menerima Yesus sebagai Tuhan disebut mempelai wanita. Jadi gereja ini. Tuhanmu dikawini gini. Nah, itu kan pikiranmu. Lah tertulisnya seperti itu. Andika, tadi saya sudah jelaskan, kamu dengar nggak? Apa? Definisi kawin Ya, apa? sudah. Bye. Ya, sesatlah kamu. Capek saya. Jelasin panjang lebar begini. Nih, nabimu tuh begini nih. Nih nabimu nih. Ya, nabimu nih tukang ngentot, tau nggak? Saya bacakan ayatnya. Nih, saya bacakan ayatnya nabimu. Saya bacakan ayatnya nih. Ya, saya bacakan ayatnya nih. Ya, saya bacakan nih nabimu nih, Muhammad nih. Saya bacakan dari kitabmu sendiri. Nih, mana ya? Aku bacakan nih dari kitabmu sendiri nih.
Jangan kau pikir Tuhan Yesus kayak Nabi mau sama-samakan. Sembarangan. Ini aku bacain dari kitabmu nih ya. Kitab nabimu sendiri. Sembarangan kau. Sahih Bukhari 260. Saya bacakan nih. Bersetubuh dengan istrinya, lalu mengulanginya lagi dan atau menggilir istrinya dengan sekali mandi. Ini nabimu nih. Nabimu. Tukang gini nabimu. Lihat nih. Telah menceritakan kepada kami, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Lihat nih. Siang malam kerjaannya begini nabimu. Lihat ini, nabimu siang malam mendatangi nabimu begini pada malam hari dan siang hari. Ini lihat nih, nabimu begini terus di siang malam kerjanya begini. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Ingat ya, jumlah istri beliau berapa? 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Jawabnya, Muhammad diberikan kekuatan begini setara 30 laki-laki. Masya Allah. Muhammad tukang begini nih. Ini tukang begini nih. Nih. Berkata Said dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri beliau saat itu 9 orang. Ini pertanyaan gue nih. Istrinya 9 orang, yang digilir 11. Yang 2 siapa coy? Yang diginiin nama nabimu siapa coy? Ya. Jangan lu main-main sama saya kau. Ya. Belum saya bacakan dari kitab Fathul Bari. Mau saya bacakan dari kitab Fathul Bari. Saya bacakan dari kitab Fathul Bari. Tuh baru tadi Sahih Al-Bukhari nomor 260. Anda bisa cek. Ya, siang malam nabinya begini terus. Irfan Ipang, coba kamu Muslim Kristen, open cam-nya. Bisa bacakan dari Fathul Bari nih. Irfan Ipang, open cam-nya. Kalau nggak open cam turun loh. Wow, udah open cam. Sabar. Takut. Sabar. Nih, gue bacain nih dari Fathul Bari. Terangin, jangan hitam-hitam. Gelap kali sih, kalian tuh kalau gelap-gelap nggak masuk surga loh. Sudah dibilang tadi, barang siapa yang masuk surga tuh hanya orang yang berkulit putih. Tahu nggak lo? Kan jangan gelap-gelap. Nih, aku bacakan nih ya. Sabar Ivan, gue baca ini. Ini kitab Fathul Bari volume 1 halaman 282. Saya bacakan ya. Imam Hafiz dan Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari berkata, barang siapa takut akan Allah, maka Allah akan selalu membangkitkan nafsu birahinya. Dan ketahuilah, ini adalah suatu keistimewaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia selalu bersenggama dengan seluruh wanita yang dimilikinya setiap hari. Tukang begini nabimu nih. Dengar nih, satu lagi. Kitab, saya bacakan nama kitabnya, Anda cari. At-Tanwir Fisari Al-Jami Al-Sakir, volume 1, halaman 282. Saya ulangi. Di dalam ada tertulis di Al-Quran nggak dia, Kak? At-Tanwir Fisari Al-Jami Al-Sakir, volume 1, halaman 282. Saya bacakan. Imam Hakim Al-Tirmizi, ini yang nulis, sebentar Pak. Hakim Al-Tirmizi yang nulis hadismu berkata begini. Berkata di dalam Nawadirul Usul, Nabi meningkatkan kemahirannya dalam bersetubuh karena cahaya rahmat kebajikan. Dadanya penuh cahaya itu sehingga kenikmatan mengalir ke dalam darah dan urat nadi sehingga hasratnya untuk bersetubuh selalu dibangkitkan. Saya tanya Pak, Sahih Muslim 260 tadi bahwa nabimu mempunyai kekuatan begini setara lebih daripada 30 laki-laki, melebihi orang normal. Berarti luar biasa nabi kami. Biasa Yesus buat nabi enggak? Yesus mampu nggak? Enggak, saya tanya, nabimu tukang gini nggak?
Yesus mampu nggak? Jawab dulu. Tadi saya jawab. Yesus mampu apa enggak? Nabimu tukang gini enggak? Jawab, Pak. Ya namanya sama istrinya yang nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Ya, Emang kenapa? nabimu mempunyai kekuatan setara 30 laki-laki tukang gini, betul? Sama Betul. istrinya ya nggak ada masalah sih. Anda cemburu. Tapi Anda nggak sanggup. Saya tanya, Pak. Saya tanya, Pak. Laki Anda nggak sanggup. Baik, saya tanya. Laki-laki apa yang dijuluki ya selalu begini siang malam dan tukang ngesek tuh, Pak. Pokoknya siang malam dia begini menggilir istri-istrinya siang dan malam, dan hasrat birahinya untuk berhubungan itu selalu dibangkitkan. Itu kira-kira laki-laki apa, Pak? Kita menamai dia laki-laki apa menurut Bapak? Yang diberikan Salah. kekuatan 30 laki-laki dalam berhubungan seks itu apa? Mana 32? Istrinya nggak sampai 32. Kok 32? Istrinya 61 bersama budak-budaknya. Bapak ini gimana sih? Istri sahnya memang mungkin cuma 11 atau 13 dalam satu riwayat. Tapi total yang disetubui oleh nabimu termasuk budak-budaknya seks itu adalah 61 orang. Termasuk salah satunya adalah Kaula binti Hakim, yaitu bibinya sendiri. Bukan 30, Pak. Dia diberikan kekuatan berhubungan apa setara 30 laki-laki. Jadi kalau Bapak itu hanya bisa bersetubuh misalnya sehari misalnya 1 orang atau 2 orang. Kalau beliau enggak 30 kali lipatnya. Menurut Bapak betul nggak itu, Pak? Jawab. Itu ada ditulis di Al-Quran nggak, Kak? Tadi saya bacakan Al-Quran apa hadis? Ada tertulis di mana di halaman ayat berapa? Sahih Muslim, Pak. Tadi udah gua baca. Saya nanya, kalau ada di Nih, Al-Quran saya baru bacakan saya lagi, percaya. saya ulangi, saya bacakan. Aku sabar loh ini. Sabar loh ini aku nih sama kalian ini. Sampai kuulang-ulangi terus. Kamu jangan kurang ajar di hadapan saya. Tak sudi Boleh nggak menyamakan saya Yesus bertanya? dengan nabimu ini. Bentar, Bapak tadi kan tanya di mana. Nih saya bacakan lagi. Iya, kalau Hadis hadisnya kan Sahih Al-Bukhari. Saya bacakan ya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 250. Judulnya adalah bersetubuh dengan Bukunya ada istrinya nggak? lalu mengulanginya lagi atau menggilir istri-istrinya dengan sekali mandi. Menceritakan kepada kami, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Ini siang malam nih tukang bersetubuh terus, Pak. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku bertanya, maksudnya digauli 11 orang ya. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu, apakah beliau mampu? Lalu jawabnya apa? Muhammad diberikan kekuatan setara 30 lelaki loh. Ini dalam hal berhubungan seksual. Bukhari berapa, Kak? 250. Bukhari berapa? Kitab mandi, judulnya Kitab Mandi. Bapak cari. Sahih Bukhari nomor 250, judulnya Kitab Mandi. Nah, mandi aja ada kitabnya ini. Ini 250. Mana nih? Kitab Mandi. Sahih Bukhari. Ini tentang sholat di sini. Halaman ya 250. udah, Bapak emang. Berapa? Sahih Yang mana Bukhari ya? nomor Ini 250, Bukhari. Pak. Bapak punya Kitab ensiklopedia Bukhari hadis ini. nggak? Oh, itu data Kristen. Oh, Tokopedia. landasmu, Sahih Bukhari data Kristen. Oh, Tokopedia itu data Kristen. Apa sih Boleh ke saya Tokopedia? tanya Bible. Ensiklopedia hadis kok. Itu data dari Kok Tokopedia sembarang. Ya, Ini buku Bukhari, nggak ada tertulis. Ini buku Bukhari, saya pegang ini. Ini mana nggak nampak? loh ini ada, Pak. Ya, Sahih Bukhari nomor 260 ini loh. Ada bukunya. Ada bukunya, PDF. Bukunya Bapak ada. mau? Coba mana tunjukin Ada nggak bukunya, buku- Sahih Bukhari. Bapak bukunya? tunjukin buku Bapak. Mana Mana bukunya? balik kamera? Saya nggak bisa. Bohong aja. Ini
nekat yang nyata ini kata Bang Edis ya. Nah, udahlah Bapak dibawa aja nih, tukang bohong ini memang. Gak suka saya bohong-bohong begitu ya. Nekatnya nyata. Dua bukunya. Kamu sini nggak punya buku. Saya ada di PDF-nya semua. Saya Bukhari, saya Muslim, mau apapun lengkap di sini hadis-hadis. Putra Samudra, silakan open cam. Muslim Kristen? Saya Kristen, Bu. Cuma mau bilang aja kalau mereka tidak bisa diajak debat atau berbicara ini, langsung turunkan aja karena sia-sia waktu saja begitu. Ya begitulah Pak. Orang itu jelas ada di Sahih Bukhari, udah aku kasih. Masa dibilang itu katanya kitabnya Kristen? Dibilang kita bikin kitab Sahih Bukhari. Sembarang. Bicara ya langsung turunkan aja karena Bunda sudah membuang waktu juga. Dan berbicara itu pasti akan capek untuk melayani orang kayak gitu. Iya, udah berapa jam nih? Terus dan jangan terbawa nafsu sama yang siapa tadi yang sebelum Irfan Ipang itu siapa tadi? Andika. Sampai nunjukkan jarinya itu. Jangan ibu terpancing sampai ibu mengikuti gayanya mereka. Nanti ibu kena ini sama mereka itu. Penistaan agama. Pak. Mereka itu memang selalu begitu, maunya menang sendiri. Menghina-hina Tuhan Yesus kita. Tapi ketika saya bacakan, saya balikan tidak terima, betul nggak? Iya betul. Karena mereka itu mencari kesalahan-kesalahan kita. Mereka bisa bahas kita, tapi kalau kita membahas mereka nggak mau itu. Ya, sudah saya jelaskan tadi, perjamuan kawin anak domba itu bukan persetubuhan wik-wik, bukan. Ya, jelas tadi dikatakan apa? Bersatunya gereja Tuhan, kita mempelai wanita, jemaat Tuhan dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Makanya dikatakan mereka dikaruniakan apa? Lenan halus, artinya apa? Perbuatan benar daripada orang-orang kudus. Tapi mereka punya pemikiran itu lain. Iya memang. Makanya ya, tadi langsung tangannya bermain begitu yang sebelum Irfan. Iya, kurang ajar memang, betul ya Pak ya. Bisa minta tolong Ibu jangan kebawa nafsu ya, kayak yang sebelum Irfan itu yang tunjukkan jarinya, nanti Ibu kena ini loh, karena dibilangnya penistaan agama karena kadrun-kadrun ini pasti ada bikin rekaman itu dari live. Saya memang rekam ini ada di YouTube saya. Iya. Ya. Oke, thank you Pak Samudra ya. Ya, follow balik Bu ya, Bunda follow balik. Ya. Ya, sama-sama. Nekat kalian ya, sudah dijelasin masih menghina-hina. Ini coba nih kita lihat nih Wiwin Ta'ana. Harus yang bisa open cam ya, nggak bisa open cam nggak usah naik lu ah. Assalamualaikum Kakak. Pak Wiwin, coba open cam Pak. Bentar. Iya, nekat kalian ngomong-ngomong perlu jelasin dari tadi panjang melebar meluas kali tinggi dari kitab Kejadian bahkan aku jelasin aparnya perjamuan kawin anak domba. Masih Tuhan kita dihina-hina. Kalau kubalikkan ke hadismu, nabimu mempunyai kekuatan setara 30 laki-laki, nggak terima kau. Penistaan katanya. Jangan lupa tidur Kakak ya. Bukan lupa tidur, ini baru bangun Pak. Ini jam 10 pagi tempat saya. Enggak, itu aja mau aku sampaikan Kakak, jangan lupa tidur ya. Bapak Muslim Kristen Pak? Islam aku Kakak. KTP aku open cam aja, Bapak open cam lah. Biar kita bisa berdialog. Kalau Bapak sopan berdialog aman, Bapak tanya pun kita jawab. Betul nggak Pak? Betul. Iya, Mama open Pak. Bapak udah bisa open cam. Ini saya udah undang Bapak. Coba Bapak open cam dulu. Belum cukup umur kakakku yang cantik. Aduh, sudahlah. Kalau Bapak nggak mau open cam, Bapak dibawa aja. Ini dari tadi. Nekat nih. Coba Indo. Coba kita lihat nih Muslim Kristen. Siapa ini namanya? Indo.
Muslim Kristen? Iya, Shalom Bu, saya Kristen. Saya cuman sekali-kali bikin judul Bu, tema gitu ya. Contoh saran aja sih. Nah, contoh umpamanya Muhammad penipu, kata pakai dalil. Karena Yohanes 14 ayat 6, Yesus bilang dia satunya jalan ke surga. Nggak ada orang yang sampai ke surga tanpa Yesus. Tahu Muhammad ngaku-ngaku ke surga pada abad yang ke-7. Dari situ kita tahu Muhammad ini penipu. Gitu, sekali-kali bikin tema Bu, Muhammad penipu gitu. Iya. Sekarang temanya ini ya, Yesus sebagai Tuhan tadi sebenarnya. Tapi Islam belum ada yang jawab, itu malah kemana-mana tadi temanya. Oke, itu aja Pak Indo yang mau disampaikan. Ya, makasih Bu. Makasih. Jadi temanya tadi ya, ini si Irfan ini tadi naik mulu, nggak bisa. Coba di open cam-nya. Coba Pak open cam-mu itu. Ini kan 250 kan? Ini 250 mana dia? Tunggu. Biar matamu nengok. Mana Kelihatan bacaannya? aku. Kok pakai ijo-ijo di belakangmu itu nggak kelihatan aku. Ini hadis Bukhari. Mana tunjukin aku covernya hadis Bukhari. Nggak kelihatan. Kau ya gambarmu tuh hilang-hilang karena kau pakai ijo-ijo layarmu di backgroundmu itu loh, back screenmu itu dihilangin dulu. Kayak mana ngilangnya itu? Kau masih tanya lagi kayak mana ngilanginnya. Makanya gambarmu hilang muncul karena kau pakai ijo-ijo di belakangmu itu aku nggak tahu itu. Nggak kelihatan. Bisa kirim lagi nanti videonya. Kata yang nyata ini orang. Udah dicari dulu, saya Bukhari tadi. Nih coba Pak Sakret. Ini orang Indonesia apa orang luar? Sakret argumen. Muslim Kristen. Kristen. Oh ya, kenapa Pak? Bapak belum bisa buka cam loh. Nggak usah. Saya hanya mau sampaikan saja karena tadi si Bapak itu kan menunjukkan hadis Bukhari yang cetak. Tahu lah tuh hadis Bukhari atau apa yang dia ini tunjukin. Iya, tadi sempat saya lihat. Jadi memang saya kan sudah lihat juga sebelumnya. Itu sistem penomoran pada versi cetak sama yang di PDF itu berbeda. Lebih bagus merujuk ke ini saja, mungkin ke sub topik di dalam buku itu sendiri. Saya pikir itu yang membantu mereka untuk melihatnya. Karena kalau kita menyebut penomorannya berbeda. Itu saja sih, Bu. Ya, makanya tadi saya bilang ini ada di hadis ensiklopedia hadis atau hadis.id ini nomor 260. Ini kan pasti merujuk pada bukunya. Lah di bukunya ya. Ya, dia kan nggak ngerti ensiklopedia, dipikirnya itu Tokopedia. Gimana? Ya udah, biarinlah Pak. Yuk, makasih. Ya, sama-sama. Emang ensiklopedia dibilang Tokopedia. Udahlah Irfan, kau cari dulu. Kok layar juga hijau semua. Layar hilang-hilang. Ocop, open cam Ocop. Ocop, open cam. Ocop, open cam. Nggak bisa open cam, turun aja. Nggak bisa open cam, turun teman-teman ya. Niki Ngamirul nggak usah nih, nggak pernah open cam, malah ngehujat aja kerjanya. Selamat malam. Malam, silakan. Muslim Kristen, Franz. Pak Shalom Franz. Bu, selamat malam. Ya, open cam silakan Pak. Kristen ya Pak? Pak Kristen Pak?
Di mute Pak, suaranya nggak keluar. Bapak Muslim Kristen? Jangan di mute Pak, di open mute-nya coba, dibuka mute-nya. Nggak kedengeran suaranya Pak. Dibuka itu yang ada mikrofonnya itu di open. Ya, silakan. Malam. Ya, silakan. Bapak Muslim Kristen? Kok suaranya hilang lagi? Nggak ada suaranya, Pak. Kristen, Bu. Ya, Bapak mau komentar apa? Saya mau dialognya sama Muslim, silakan. Bapak mau komentar mau apa? mau tanya tentang jalur Gaza itu yang diperebutkan sekarang. Itu milik siapa menurut Alkitab, Bu? Milik Israel. Semua Ya, di situ betul. tanahnya Israel, tanah perjanjian bangsa Israel. Palestina itu nggak ada, Pak. Iya. Dah, sesuai Quran, sesuai Alkitab, sesuai sejarah juga tetap miliknya bangsa Israel. Palestina baru adanya tahun 1900-an. Ya, udah selesai. Tapi kita nggak mau masuk ke ranah politik ya. Isi ini naik bolak-balik, tapi lu kagak bisa open cam. Lu open camnya hijau semua backgroundnya. Naik terus tapi nggak bisa open cam. Ini saya buka data. Tapi kok jangan hijau-hijauin, itu hilang-hilang gitu loh. Gambarmu itu. Coba lagi. Mana kirim lah. Open cam sendiri aja nggak bisa kau. Nah, pengikut nasi kacangan. Ya kamu ini pengikut Muhammad ini, makanya nggak bisa apa-apa. Ini berapa nih, halaman berapa nih? Mana aku tahu, kok bacalah. Ini 250. Kok halaman? Bukan halaman, Irfan. Iya, ini suratnya 20. Iya, yang nomor dilihat 20. itu bukan halamannya, tapi Sahih Bukhari nomor. Ini nomor bukan halaman. Ini nomor halaman. Ini nomor halaman. Bukan, dia bukan halaman. Ini nomor Yang dilihat hadisnya. bukan- Ini nomor hadisnya, bukan halamannya. Ini ya, ini nomor hadisnya. Tunggu. Ada nampak? Apa sih miring-miring gitu? Nggak jelas. Sabar. Ini 250-nya ini. Nih. Kitab mandi Ini nggak itu? Bukhari. Sahih Bukhari Ini kitab Bukhari mandi nih. nggak? Ini Bukhari nih. Ini Ya, Bukhari. kitab mandi nggak? Subjudulnya kitab mandi nggak? Kenapa kitab mati? Mandi kok mati? Mandi. Tentang mandi, itu tentang mandi junub. Ini Bukhari. Iya, kok baca nomor 250 tentang kitab mandi. Mungkin nomornya bisa beda, Irfan. Di ensiklopedia hadis itu nomor 260. Nggak tahu gue di situ nomor berapa. Nggak jelas datamu. Oh, nggak jelas, orang datanya Islam kok nggak jelas. Ngadi-ngadi. Kau ini ngadi-ngadi memang. Ini hadis. Ini yang pertama, keluaran pertama. Ini keluaran yang kedua. Pokoknya kau cari subjudulnya kitab mandi. Kau bilang Hadis Sahih 250, Al-Bukhari nomor 2. Nggak ada, tentang saja ada. Lah ya itu urusanmu yang kau cari. Pokoknya di tempat kita ada. Ini kan yang buat Muslim orang ini. Sahih Bukhari-nya Muslim kok. Tokopedia itu oten. Data liberal. Mana kau tuduh oten. yang bikin ini oten? Mana? Siapa yang kau tuduh bikin oten? Ini saya bacakan ya. Nggak ada itu. Hadis ID ini dari siapa nih? Bukumu mana? Bukumu. Buku saya Bukumu. PDF. Data dari buku mana? Nggak diperdagangkan kan? Ilegal. Saya kalau di Amerika pakainya bahasa Inggris coy. Di sini nggak ada yang bahasa Indonesia Sahih Bukhari-nya. Ilegal. Foto kau. Dalam Islam, surga sering digambarkan sebagai tempat kenikmatan jasmani, sungai-sungai, bidadari, makanan lezat, dan kehidupan tanpa penderitaan. Ini adalah imbalan atas amal dan ketaatan.
Namun, dalam iman Kristen, surga bukan terutama soal kenikmatan lahiriah, tetapi tentang persekutuan kekal dengan Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Surga, dalam iman Kristen, bukan tentang apa yang kita dapat, tetapi tentang siapa yang kita jumpai. Bukan soal ganjaran, tapi relasi. Bukan soal kenikmatan, tapi kehadiran Allah. Dan disinilah titik perbedaan terbesar. Dalam Islam, Allah tetap transenden, tak terjangkau, bahkan di surga sekalipun. Sedangkan dalam Kristen, justru surga adalah tempat di mana Allah hadir secara penuh, dan kita melihat Dia muka dengan muka. 1 Korintus 13 ayat 12. Jadi, pertanyaannya bukan hanya, apakah kamu akan masuk surga, tapi, apakah kamu ingin bersama Allah? Karena surga Kristen bukan surga tanpa Allah. Tanpa Dia, itu bukan surga, itu hanyalah taman kosong. Coba tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar. Salam murid Kristus.